Yo, welcome back to podcast Bacot Ria. Salam bacot. Set. Tidak penting lagi. Aman. Gimana Cat? Sehat? Sehat dong. Sehat, apa kabar? Tapi gimana? Apaan sih, anjing? Saya mau ngomongin rambut tapi ketutupan Enggak ternyata. dong. Rambut saya rapi hari ini. Rapi. Kita nggak capek-capeknya ngingetin, jangan lupa tetap olahraga, makan makanan sehat bergizi karena di saat pandemi gini kita harus jaga kesehatan. Betul. nggak? Tetap Ya. dijaga juga social distancingnya, physical distancing, dan pakai masker. Tetep. Yang ditutup mulutnya ya, bukan matanya. Yang mulut sama hidung ya maksudnya. Iya. Maksudnya gitu. Kayak tutup mulut tuh diem dia. Wani Piro. Tutup mulut. Ya. Tapi kita juga nggak bosan-bosannya. Karena sih. Aduh, gua nggak punya lagi gimmicknya. Gimana Cot? Air putih. Ya air putih, bukan adem sari. Anyway, mau ngebahas apa Cot? Apa nih Cot? Kita cerita aja lah ya. Gue tuh kemarin gue sempet tiba-tiba ketemu sama orang yang gue nggak tahu kenapa, nggak tahu dia emang kayak freak out atau gimana. Lagi di ATM Cot, tiba-tiba itu lampunya mati. Terus tiba-tiba dia teriak kan, gue mana gue tahu ya kenapa dia teriak. Gue takut yang terpikir memerkosa. Oke. Lampunya mati, gelap banget, tiba-tiba dia teriak, wah. Emang cewek? Cewek. Oh cewek, pasti takut lah sama lu. Ya enggak, maksudnya itu kan tempat umum. Tiba-tiba dia teriak gitu kayak, tapi begitu pas lampunya hidup lagi dia kayak, kali dia fobia gelap kali. ya tapi nggak usah teriak gitu juga, Cot. Namanya fobia, orang fobia juga nggak tahu. Iya gimana? kan gue yang kaget ya. Iya enggak, kayaknya memang kalau seseorang yang punya fobia gelap, ketika dilihat gelap pasti dia takut. Langsung sekujur tubuhnya pasti langsung menolak. Iya, gitu. benar sih. Aku kita ngomongin fobia, gue juga punya fobia. Lu juga pasti punya fobia juga dong. Iya punya. Enggak emang oke. Gini ini lucu nih karena fobia ini, karena fobia itu kan sebenarnya kebanyakan orang itu banyak lah fobianya ya. Ada yang takut ketinggian, takut ruangan sempit kalau nggak salah, takut juga pinggiran tau nggak lo? Atau takut yang sama yang bulat-bulat bentuk bulat-bulat. Iya, ada bentuk. Benar, makanya mungkin kita ngomongin masalah itu. Nah, gue pengen tahu dulu fobia lo apa? Gue tuh. Tapi buat yang contoh-contoh nggak tahu, fobia itu adalah sesuatu atau perasaan yang membuat diri kita atau seseorang itu menjadi ketakutan. Dan itu nggak bisa lo kontrol. Nggak bisa lo kontrol karena itu udah menjadi bagian dari diri ya, lo. Tapi bisa disembuhkan. Sebenarnya. Emang bisa ya? Bisa. Oh, gue nggak tahu sih kalau itu. Gue fobia sama itu tadi ketinggian. Gue takut fobia ketinggian karena gue ada trauma sendiri dengan masalah ketinggian. Jadi gue pernah jatuh dari jembatan gitu. Tapi ketinggian yang lain enak. tapi ketinggian ya. Ketinggian yang lain kan merem. Merem lagi. Ya, tapi ketinggian maksudnya lo kalau lihat sesuatu yang tinggi dari atas lo takut. Gue kalau misalnya ini kan studio kita kan di lantai yang cukup tinggi nih. Kalau pokoknya gue nggak berani ngeliat ke bawah. Karena yang terbayang di pikiran gue, karena pada saat itu gue trauma jatuh dari jembatan. Pada saat gue jatuh itu yang gue ingat sampai sekarang adalah gue ngeliat ke bawahnya itu. Lu pernah jatuh dari jembatan? Pernah jatuh dari jembatan. Literally jatuh bener atau mimpi? Beneran, dan itu kayak dijorokin gitu loh. Kapan, Cot? Zaman gue TK. Dulu gue punya teman namanya Bobby, gue masih ingat kan si brengsek. Bobby, gitu. mana lu? Bobby, botak biadab. Enggak bercanda. Jadi zaman gue TK itu di depan rumah nenek gue itu ada satu jembatan. Ya sekarang sih kecil, itu kayak kali kecil gitu, dan jembatan. Setiap kali gue pulang TK itu gue selalu di drop di rumah nenek gue karena bokap nyokap gue kerja. Gue akan dijemput di situ. Pada suatu hari gue sama si Bobby ini, kita main lah, namanya anak TK ya, main-main di jembatan itu kayak ya. Berapa meter ke bawahnya, Cot? Nggak sampai semeter lah ada ya. Cuma kan saat itu kan gue anak TK kecil, ya. Jadi gue main di tengah jembatan itu, yaitu ada kali kecil. Nggak tahu si Bobby itu kemasukan setan apa gimana gitu. Gue dijorokin anjing. Gue dijorokin gitu. Dan gue meloncat lah dengan sukses ke dalam jembatan itu. Ke dalam kali itu. Pala duluan. Pokoknya yang gue inget adalah gue posisinya gue melihat ke bawah. Berarti tapi berdarah? Ya berdarah. Jadi sempat ada terjadi cedera lah ya. Untungnya nggak cacat. Cacat nggak ganteng lagi. Oh gitu. Berarti sekarang kalau gue ajak lo main roller coaster? Enggak, gue nggak berani. Gue nggak berani. Bisa, nggak apa-apa itu. Itu makanya tadi gue bilang itu bisa disembuhin. Bisa, karena lo harus gini. Nanti kita ngomong masalah sembuhinnya lah. Sekarang gini, selain ketinggian lo ada fobia apa lagi? Gue punya fobia, gue nggak bisa. Gue di tempat sempit tuh nggak bisa. Sempit dan rame.
sempit dan rame. Mm-mm. Tapi kalau rame gede nggak masalah. Rame gede nggak masalah. Maksudnya sempit rame itu di mana ya? Kayak misalnya Di lift. di lift, terus misalnya lo masuk ke dalam satu ruangan yang terlalu banyak orang, ya maksudnya gini, secara kapasitasnya itu melebihi kapasitas seharusnya. Misalnya harusnya cuma 20 orang, itu ada 40 orang atau 30 orang. Gue bisa freak out, bisa kayak keringet dingin. Terus Lo apa yang lo rasain? Apakah sesak nafas atau gimana? kayak mau pingsan rasanya. Mau pingsan. Heeh. Mau pingsan jadi kayak pusing gitu. Iya, pusing, kayak nggak nyaman lah. Lo Nggak pernah nyaman. ngerasain nggak nyaman gitu kan? Iya, Kalau itu iya. kalau fobia gue ya. Lo fobia Fobia gue cemen sih. apaan anjing? Gue takut banget sama kecoa. Karena itu kecoa, saya goblok. Ya, anjing. Astagfirullahaladzim. Maaf, nanti saya sensor. Enggak, cuman kecoa itu gue rasa, karena gue ngerasa apa ya? Dia tuh satu-satunya makhluk hidup yang nggak ada gunanya, Cot. Cot, cewek takut kecoa Nggak, wajar. nggak, Lu nggak. Asli, Cot, gue takut banget. Asli gue takut. Gue bisa mencium, saking gue fobia sama kecoa, gue bisa mencium dari jauh bahwa anjing ada kecoa nih pasti. Asli, bro. Gue tahu bau kecoa tuh kayak gimana. bau Gue tahu kecoa. asli gue. Gue nggak tahu kenapa awalnya, mungkin dulu itu gue pernah inget banget kecoa itu sampai jalan di kepala gue. Jadi gue lagi tidur. Hah. Nah pas gitu kayak hampir mau kemakan, langsung gue gini, itu kecoa. Dan dari situ gue takut. Ya tapi kan kecoa kan nggak menyakiti, Cot. Lu beda misal ular. Enggak, tapi jijik. Cot. Bentuk jijik dia tuh apa? Dia makannya apa? Gue nggak tahu. Terus dia gunanya untuk dunia ini apa? Nggak ada. Kalau kayak cicak, gunanya dia nyaplokin nyamuk. Jelas. Yang lain tuh ada gitu, apa namanya, rantai makanan. Kecoa tuh nggak ada di rantai makanan, Cot. Itu gue nggak ngerti, bentuknya juga aneh. Terus kayak gue nggak tahu. Udah. Iya, gue banyak temen gue perempuan yang fobia kecoa. Iya, gue nggak tahu. Gue kecoa kayak gini. Gue pokoknya concern banget sama kamar mandi. Ketika masuk kamar mandi, anjing ada kecoa nih pasti. Gue tahu. Dan kalau tahu ya, kecoa itu kalau karena gue takut, saya gue liat anjing kecoa. Ini kalau gue liatin, dia tuh kayak malah berani ngedeketin, Cot. Gue pernah dengerin itu kan. Wah, asli, Cot, itu. Waktu itu juga gue ada di kantor gue, waktu main kartu. Gue inget banget. Lagi main kartu, ketawa-ketawa ada kecoa, men. Ini gue duduk gini, posisi gini. Gue loncat ke belakang 2 meter, Cot. Saking itu jadi kayak superhuman gitu gue aja. Asli, gue kecoa, gue ampun. Misalnya gimana nih ya keadaannya, posisinya lo udah di kamar mandi. Di kamar mandi misalnya di mana gitu ya, lagi di kamar mandi kan sendiri, tiba-tiba udah kecoa. Gue kabur udah, teriak gue teriak udah tolong udah. Gue bisa teriak, gue bisa teriak pokoknya gue nggak bisa kecoa. Dibalik semua ke flamboyanan lo ya, Gue nggak bisa kecoa asli. Gue nggak tahu dia gunanya untuk apa. Maaf ya, contoh-contoh saya suka sama kecoa, jijik gue. Asli gue. Nah, tapi Cot, katanya gini, karena kalau yang kayak lu kan fobia tinggi, fobia tempat sempit. Karena mungkin semua orang juga takut akan ketinggian. Benar. Karena gue juga ketika gue ada certain level ketinggian baru pertama kali, pasti gue kayak anjing takut. Tapi gue melawan ketakutan itu, ya. Gue lawan, akhirnya gue bisa. Kayak gitu kasarnya. Katanya penyembuhannya begitu. Nah, cuman gue gitu. di terapi. Kayak lo tempat sempit nih, lo tuh harus benar-benar emang nyobain di tempat sempit itu. Karena itu semua katanya psikologis. Tapi gua rasa kalau untuk kecoa nggak ada psikologis, anjing. Nggak, kalau lu sembuhin sama kecoa, lu suruh barengan sama kecoa. Nggak ada. Itu makhluk anjing gerak. Lo ketinggian sama itu kagak ada gerak anjing. Tapi gua pernah denger tuh ya masalah kecoa, semakin lo liatin atau lo semakin lo perhatiin, dia nyamper. Gini, gua dulu pernah punya cerita. Kayak nantang anjing. Kan makanya tadi gua bilang kan, gua tuh punya penciuman akan kecoa kuat banget. Jadi ketika gue jalan, waktu itu inget banget, gue tuh pergi kemana gitu, parkir mobil, keluar nih. So ada kan kalau ada got-got yang kecil gitu lah ya. Terus gue kan, anjing kecoa nih baunya, berasa banget. Terus gue gitu, ada satu lampu. Dan itu ada kecoa, berhenti, kayak 2 meter gitu. Oke, ini gue mesti gimana nih? Gue lari juga, anjing di jalanan. Tapi gue liatin, dia malah gak deketin, Cot. Gue kan jadi lari, gue ke belakang. Kayak nantang ya? Kayak nantang dia, kayak nantang. Aduh, gue nggak, ampun kecoa. Apalagi kalau kecoa itu terbang. Astagfirullahaladzim, jangan sampai dah gue. Bisa gue rukiah itu semua banget. Gitu, Cot. Selain itu ada lagi nggak fobia apa lagi lo? Gue fobia apa lagi ya? Gue kalau binatang tuh bukan takut
tapi apa Enggak, ya? tapi kan ada binatang kalau yang kayak ular ya cuma memang takut Ya, lah, bahaya. ya itu takut karena- bahaya. Tapi cuma kalau binatang-binatang kayak fobia gitu gua nggak ada. Tapi tuh. ada juga orang yang takut sama kucing. Iya. Ada takut sama kucing, terus kalau tikus ya jorok lah ya. Hah. Terus ada orang juga yang takut sama cicak, Ada teman gua takut sama ayam, Cot. takut sama ayam. Ya mungkin kecilnya pernah dipatok kali ya tuh ayam. Tapi tapi gua ada juga temen gue denger ada yang takut sama nasi. Jadi dia nggak bisa makan nasi. Oh, iya. Beras, nasi. Tapi gini, lihat beras dia nggak apa-apa. Tapi dia begitu udah jadi nasi dia nggak mau. Kayaknya dia punya trauma, kayaknya dulu sering dipaksain makan kali sama pembantu atau gimana, katanya Iya kali. gitu. Nah, tapi yang aneh lagi dulu tuh kan gue pemain band, gitaris. Nah, Itu harus tapi takut kecoa. iya takut gue. Nah, dulu tuh almarhum gitaris gue, namanya Alif. Waduh, gue udah lama nggak ke. Dia itu aneh fobianya, Cok. Apa tuh? Takut sama pisang. Like literally, bro. Buah pisang. Pisang. Satu Jadi, biji itu. mau satu biji ya takut, apalagi satu sih, satu itu Apalagi ramean. ramean. Jadi dia bisa kayak anjing bawa pisang, udah takut dia. Udah dia nggak bisa. Pisang dia nggak bisa. Lu bikin pisang gini dia lari. Asli bro. Pisang seremnya di bagian mana, Cot? Gua nggak Kuning, tahu. bengkok gitu lagi. Pisang, iya sih. Iya pisang bengkok. Bengkok. Gitu bro. Ya, cuman banyak lah. Ada yang fobia gelap juga. Terus ada Fobia-fobia wajar lah itu ya. Hmm. Lo gelap, sempit. Menurut gua fobia gua tuh masih wajar. Gelap, sempit, tinggi. Itu pisang tuh aneh. Nasi pisang aneh. Nasi aneh. Ada juga, Cot. Ada. Bener. Terus ada yang fobia sama warna. Fobia sama warna. Fobia sama warna. Jadi kayak misalkan lo takut sama warna pink nih. Heeh. Lo nggak bisa lihat pink. Udah, lo nggak bisa, lo takut. Gue penasaran Gua kalau nggak warna tahu. tuh kenapa Nggak ya? tahu, gua nggak tahu. Mungkin dia pernah punya pengalaman yang Iya, trauma trauma berarti juga. kan. Karena fobia itu bisa dilakukan dari trauma juga. Iya ya, kayak gue tadi trauma fobia ketinggian karena gue trauma. Jatuh, liatnya. gitu. Sempit itu gue Sempit. suka sih biasanya sempit. Iya. Ayo, langsung. Oke, Cotas. Nah, itu fobia menurut kita. Yoi. Ya, kalau kalian punya fobia yang unik, yang Lucu, lucu, aneh-aneh. yang aneh-aneh, share dong ke kita, DM, komen. Ya. Nanti juga. tapi gini deh, gue juga pengen nanya, kalau kalian tahu ada fungsinya makhluk hidup kecoa, untuk apa? Kasih tahu gua, karena menurut gua nggak ada. Tapi lu cuma fobia itu doang berarti? Gua sama satu lagi sih, Apa tuh? fobia sakit hati. Oke, Cotas. Ya, jangan lupa follow Instagram kita Pocot_Ria. YouTube kita Pocot Ria, Aduh. Spotify juga Pocot Ria. Ada Dan- Twitter dan TikTok juga Pocot_Ria. Tapi itu saya fobia sih sama sakit hati, Pak. Fobia sakit hati ya. Semoga kita nggak ada yang sakit hati lagi ya. Jangan sakit hatiin aku ya. Amin. Terima Oke, kasih. sekian dulu video kita untuk hari ini. Bye-bye. Sampai ketemu lagi video berikutnya. Ciao.